Kita mencintai. Allah juga cinta, punya sifat mahabbah, cinta. Walahul matsalul a'la, tapi jangan samain. Cintanya Allah dan cintanya makhluk beda. Ini menunjukkan kepada kita kalau dapat nikmat enggak usah cerita-cerita kok. Kalau dapat nikmat, cukup kita aja. Karena didengar nanti sama orang yang hasad bisa kena aib. Dia mungkin bukan orang terkenal. Dia mungkin bukan pejabat, bukan orang famous. Tapi kalau ngelihat dia, hati kita ada. Semua kamera jenis apapun. Mari menjadi bagian dari menciptakan generasi Qurani berprestasi dan berwawasan global bersama SMPIT Boarding School Asyabab Caringin Bogor. Harapannya, setelah nanti santri lulus dari pesantren kami, mereka memiliki hafalan 30 juz dalam jangka waktu 3 tahun. Ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di pesantren kami yang asri, sejuk, dan insya Allah mendukung untuk menjadi generasi Qurani, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Segera daftarkan putra kesayangan Anda di SMPIT Pesantren Asyabab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana agar Allah mencintai kita? Ya, kalau kita mencintai Allah, saya yakin hatta preman kalau ibu tanya, cinta nggak kamu sama Allah? Cinta. Ya Allah, bagaimana kita nggak mencintai Allah? Allah yang ngasih kita segalanya, yang tanpanya kita nggak bisa hidup. Ingat, tanpa Allah Azza wa Jalla kita nggak bisa hidup, karena Dialah yang menghidupkan kita, mematikan kita, membangkitkan kita nanti pada hari kiamat. Mata, ada orang punya mata, ada yang dikasih penglihatan, ada yang nggak dikasih penglihatan. Ini menunjukkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada orang dikasih kaki, yang satu bisa jalan, yang satu bisa bergerak. Berarti siapa semua yang menggerakkan anggota badan kita? Siapa? Ada orang punya jantung, Allah bisa bikin jantungnya berhenti, meninggal. Kita alhamdulillah masih dikasih kesempatan jantung memompa darah sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Siapa kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Tidak ada satupun nikmat, fasilitas yang kita pakai untuk hidup ini kecuali sumbernya satu. Siapa dia? Siapa dia? Allah. Di semua orang cinta sama Allah ya. Kecuali orang ateis yang mungkin tidak punya Tuhan, tidak punya yakin tidak ada Tuhan di dunia ini. Ya, biarkan mereka dengan itu, kita doain dapat hidayah. Tapi kita orang beriman pasti semuanya cinta sama Allah, sayang sama Allah Azza wa Jalla. Nuhibbuka Allah, kami cinta engkau Allah. Tapi pertanyaannya, Allah cinta nggak sama kita? Nah, ibu bilang sama suami I love you. Ibu bisa tahu nggak suami cinta sama ibu apa enggak? Bisa dong tahu. Kalau suami ibu bilang I love you, tapi suami nabokin, mukulin, KDRT, ibu bisa bilang nggak suami juga cinta sama ibu? Wah, dia nggak cinta sama saya tuh. Suami juga ngomong I love you tapi mukul istrinya cuma di mulut. Berarti hakikatnya dia nggak cinta sama kita. Oh, cinta itu pasti dia akan sayang, pasti akan cinta. Mau pergi kemana-mana ngabarin. Beb, panggilnya suami. Hani, ayang. Ayang. Ya, saya lagi di Surabaya, ya, lagi makan sama teman. Kamu lagi ngapain tuh? Tanda sayang kita bisa tahu. Dan ingat, kita mencintai. Allah juga cinta, punya sifat mahabbah, cinta. Walahul matsalul a'la, tapi jangan samain. Cintanya Allah dan cintanya makhluk beda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu, tidak serupa. Ya, perumpamaannya lebih indah lagi. Cintanya Allah ini lebih indah, lebih hebat lagi. Ya, kita dicintai suami aja senang. Dikasih hadiah, dia dikasih kelembutan, dipeluk. Ya Allah, bagaimana Allah yang menciptakan suami kita?
Allah Azza wa Jalla yang menciptakan bumi ini, kalau udah mencintai kita betapa bahagia. Kita akan dimasukin ke dalam surga ya, yang mana kalau udah masuk surga wala ta'ab, tidak ada lagi rasa letih. Sekarang kita pegel nih ngaji. Saya lihat di sini ibu-ibunya ada yang terkena asam urat. Saya bisa lihat dari gaya duduknya. Gaya duduknya sudah ganti 24 gaya. Dari subhanallah. Ibu nanti masuk surga, kalau Allah cinta, jangan ingat, cinta Allah hanya dimasuki bagi orang yang dicintai Allah. Jadi kalau orang dibenci sama Allah, dia nggak mungkin masuk surga, pasti. Ya. Cinta Allah mencintai hamba, hamba itu pasti masuk surga. Apa dalilnya? Yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi. Mesti dapat rahmat Allah dulu, cintanya Allah dulu. Itu dalil Quran kalau orang pengen masuk surga. Dan yang menentukan orang dapat cintanya Allah atau tidak bukan saya, bukan makhluk, tapi Allah langsung sendiri. Nah, tapi alhamdulillah karena kita ngaji ada 3 sifat ya orang yang dapat cinta Allah jadi waliullah. Ibu suka dengar waliullah, waliullah. Ibu juga bisa jadi waliullah. Saya juga bisa jadi waliullah, tidak mustahil, not impossible. Saya, ibu, semua makhluk punya kans mendapatkan gelar waliullah. Siapa itu waliullah? Wali itu artinya orang terdekat, kekasih Allah Azza wa Jalla yang tidak ada hijab, batasan antara dia dan Allah. Yang mana kalau dia doa, doanya dikabulin. Kalau dia minta, Allah perkenankan permintaannya. Kalau dia beristighfar, pasti Allah ampuni dosanya. Itu waliullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Tuh, dia nggak akan ada rasa takut lagi dunia akhirat. Tuh, waliullah. Tidak ada rasa sedih lagi, kekhawatiran. Jadi saya, ibu lagi berusaha dapat gelar waliullah. Siapa orang waliullah? Dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, al-alim billah, orang yang punya ilmu. Ya, jadi kalau waliullah dia nggak berilmu, dia susah jadi dapat gelar waliullah. Kekasih harus al-alim billah. Yang kedua, al-mukhlis billah, yang ikhlas amalnya karena Allah. Yang ketiga, al-muti', orang yang taat sama Allah SWT. Harus memenuhi 3 kriteria ini kalau untuk mendapatkan gelar waliullah. Orang yang tahu tentang Allah SWT, dia belajar hukum-hukum Allah. Kayak ibu saya lagi berusaha jadi waliullah ya. Jangan disia-siakan kesempatan untuk ilmu. Ada kajian di mana datang, nambah ilmu kita. Karena alim billah itu orang yang akan dapat gelar Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Jadi langkah kaki ibu dari rumah ke sini ke Masjid At-Taqwa, langkah kaki menuju surga. Atau langkah kaki yang naik motor, yang naik mobil, jalan kaki, itu satu langkah kita ke surga Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Manusia terbaik di mata Allah yang belajar Quran dan mengajarkan. Jadi seolah-olah Rasulullah ngasih tahu sama kita, sebodoh-bodoh orang yang hidupnya dipakai nggak baca Quran dan mempelajari Quran. Hidupnya jalan-jalan dunia gitu, sebodoh-bodoh orang kata Rasulullah. Sehina-hina orang itu. Tapi manusia yang semulia-mulianya, setinggi-tinggi derajatnya di hadapan Allah, yang hidupnya dipakai belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi datang ke sini untuk mendapatkan apa? Kemuliaan dari sisi Allah. Itu orang takwa itu dulu, al-alim billah, mengetahui tentang ilmu Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tadi ikhlas. Waliullah itu kalau beramal dia nggak pamer. Tidak ingin publikasi dari amalnya dia, ibadahnya. Saya cukup sedekahnya dari saya dan Allah yang tahu. Tolong ya, tulis di situ hamba. Nggak usah tulis nanti saya. Tolong nggak usah panggil wartawan kalau saya beramal.
Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Yusuf alaihissalam digoda sama Nabi Yusuf, ibu orang Palestina. Orang apa? Kita tahu kisahnya panjang banget. Ya, dia dijual, dimasukin sumur. Ya. Kemudian apa? Dijual dari orang merdeka ya. Nabi Yusuf punya ayah namanya siapa? Nabi Yakub. Siapa itu Yakub? Israel. Ibu lihat. Jadi ibu nggak boleh bilang laknat Israel, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Ini udah ikut demo ke kedutaan Amerika, lempar batu. Israel laknatullah, Israel laknatullah. Udah salah kencang lagi, udah salah teriak lagi. Apa yang ibu katakan? Laknatullah Zionis Yahudi. Ingat, ya Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam yang mereka akui. Orang-orang Yahudi laknatullah alaihim, mereka, siapa yang melaknat Nabi orang Yahudi? Bukan saya, Allah yang melaknat. Yang ibu selalu baca di dalam sholat, ghairil maghdub, dibenci sama Allah. Kenapa? Dia punya Tuhan namanya Uzair ibn Allah. Tuhannya beda sama kita. Dia sudah merubah kitab Taurat, yuharrifuna al-kalima mawadhi'i. Ini ilmu nih. Ilmu enggak? Udah tahu belum sebelumnya? Kalau enggak ngaji tahu enggak? Itulah hebatnya orang ngaji sama enggak ngaji. Ibu udah naik kelas. Mau menuju kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam sehat ya. Ketika dengar anaknya katanya dibohongin, dimakan sama serigala. Bayangkan, kakak kandung sendiri kalau udah hasad masuk, iri hati masuk, bisa mau membunuh adik kandung. Ini jahat penyakit hasad. Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Kata Rasulullah, jauhin iri hati. Karena iri hati itu bisa menghapuskan kebaikan kita. Udah ngaji gini kalau masih ada hasad, pahala ngajinya bisa kehapus. Seperti api membakar kayu. Ya, api kayu habis lama-lama jadi debu. Itu orang hasad, tidak ada pahala di hadapan Allah. Jauhin. Gimana caranya menjauhin hasad? Ibu kalau lihat saudara kita dapat nikmat, banyak doain. Dengan ibu mengatakan barakallahu fiik, semoga Allah berkahi kamu. Itu cara kita menghilangkan hasad. Setiap kita punya hasad, ingat. Ma min ahad illa fihi hasad. Kita punya hasad. Makanya mesti dikelola hati kita. Berperang hawa nafsu kita. Dia tetangga dapat kulkas baru, kita kulkasnya 2 pintu. Di tetangga kulkasnya dapat 3 pintu. 4 pintu. Alhamdulillah. Coba orang hasad. Coba orang iri hati. Tetangga beli mobil baru, langsung, ya Allah, ini pasti dapatnya gara-gara korupsi. Gajinya dia mana mungkin bisa beli mobil baru. Lihat tetangga rumahnya direnovasi jadi mewah, badannya meriang. Lihat postingan tetangga pergi keliling Eropa, WA statusnya masuk IGD. Alhamdulillah, hasad, orang iri hati hancur. Fisiknya dia lama-lama juga kemakan. Makanya Islam luar biasa. Islam itu bahagia bukan hanya akhirat. Di dunia ibu akan merasakan kebahagiaannya mengamalkan Islam dan keimanan. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Yusuf alaihissalam, kita tahu ceritanya sampai Nabi Yakub alaihissalam nangis. Nangisnya lama-lama. Ini ibu ingat. Nangis itu bu bagus kalau sedikit. Tapi kalau nangisnya atas dunia, kesedihan, kehilangan dunia, bisa bikin buta. Jadi kita nangisnya karena Al-Quran, nangisnya karena, jangan nangis karena kehilangan orang yang kita cintai, karena kita semua pasti mati. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam contoh, sedih, ingat Yusuf, anak yang paling ganteng, anak yang paling soleh, anak yang bakal jadi penerus dakwah beliau. Karena Nabi Yusuf akan melanjutkan dakwah Nabi Yakub. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Saya melihat
bintang, bulan, matahari itu tunduk sujud. Apa kata Nabi Yakub? Ini juga pelajaran buat kita. La taqsus ru'yataka ala ikhwatik fayakidu laka kaid. Jangan ceritain mimpi kamu kepada saudara-saudara kandung kamu, karena mereka akan bikin makar. Percakapan ini didengar sama adik-adik sehingga menghasab sama Nabi Yakub. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini menunjukkan kepada kita kalau dapat nikmat nggak usah cerita-cerita ke orang. Kalau dapat nikmat, cukup kita aja, karena didengar nanti sama orang yang hasad bisa kena aib. Buat nama aja. Kalau kita lihat saudara kita dapat rezeki, dapat nikmat, ibu ucapkan barakallahu fik atau masya Allah. Masya Allah. Melihat saya bacanya apa? Saya ngelihat ibu, masya Allah. Saya ngelihat ibu, masya Allah. Walaulah ibu baca surat Al-Kahfi. Kenapa kita suruh baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat? Itu ngajarin kita juga ilmu supaya kita nggak terjerumus ke dalam kehancuran. Apa itu? Kalau masuk mendapatkan nikmat Allah, melihat nikmat Allah pada diri kita atau orang lain, ucapkan walaula idz dakhalta jannataka qulta ma sya Allah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Surah Al-Kahfi. Jumat baca nggak setiap Jumat? Siapa yang baca surah Al-Kahfi tiap Jumat, dari tempat dia baca sampai Ka'bah dapat cahaya dari Allah. Mudah-mudahan orang yang baca Al-Kahfi Jumat setiap tahun bisa pergi umroh. Itu hadis Nabi ya. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumil Jum'ah adha Allahu baina manzili baina makanihi ila baitil atiq. Hadis sahih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya apa yang terjadi? Dijual, ya, oleh sampai ke Mesir, ya, dibeli oleh salah satu menteri, ya, atau yang ada yang menceritakan raja. Kemudian kita tahu raja ini punya istri muda. Rajanya tuh udah tua, bro. Punya istri masih muda. Nah, istri mudanya raja ini senang sama Nabi Yusuf alaihissalam, jatuh cinta sama Nabi Yusuf, tapi dengan jalan yang haram. Dia masih suami orang, melihat cowok ganteng kagak bisa diem, berondong, dikunci kamar. Nabi Yusuf alaihissalam, kata para ulama, punya kans untuk maksiat. Kenapa? Secara manusiawi ya, fitrah manusia, dia orang asing, dia bukan orang Mesir, keluarganya, teman-temannya di Palestina, ya, dia orang Mesir. Apa dia orang Palestina? Ini Mesir nggak ada yang dia kenal, orang tuanya nggak di Mesir, orang-orang yang nggak dikenal. Orang maksiat bisa ada kemungkinan begitu. Saya maksiat, saya kan pendatang, nggak ada yang kenal kok. Saya nggak akan mungkin jadi aib, betul? Saya nggak akan mungkin jadi pembicaraan buruk oleh publik. Punya kan? Tapi lihat Allah Azza wa Jalla jaga, dia lari sekencang-kencangnya sampai udda qamisuhu, ditarik bajunya, robek. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Jangan, kita nggak boleh zina. Saya takut nanti azab Allah di hari kiamat. Azab lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam menjauhi maksiat? Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran surah Yusuf, ya. Innahu min ibadina mukhlasin. Karena Nabi Yusuf orang ikhlas. Kalau ibadah itu ibadahnya karena Allah, tidak riya, sum'ah. Jadi orang yang ikhlas bisa memalingkan dia dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau siapapun di antara kita yang masih doyan maksiat, bisa jadi ibadahnya dia ikhlas. Gue sering dengar nggak kata-kata STMJ? STMJ pernah dengar nggak? Sholat terus maksiat jalan. Berarti sholatnya nggak ikhlas. Orang yang ibadahnya ikhlas itu nggak mungkin dia dipalingkan dari Allah yang maksiat. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya dia jadi waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dia waliullah. Yang pertama iman billah, beriman kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikutin aturan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Quran surat Ali Imran ayat 31.
Jadi kalau kamu ingin dicintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau saya, ibu, menganggap diri kita mencintai Allah, maka wajib taat kepada Rasulullah SAW. A sampai Z, ikutin Rasulullah SAW, perintahnya jalani, larangannya kita jauhi. Ya, contoh-contoh, nah Rasulullah melaknat wanita yang mencukur alis. Ikutin. Walaupun kita kepengen pakai apa namanya? Pakai apa namanya? Penggantinya apa? Apa? Pensil. Saya pernah ketemu. Ini luar biasa kisah nyata. Intinya dicukur, dikasih pensil, kemudian saya nunggu bis di sebuah halte bis, lagi hujan. Pas saya lihat ininya hilang, ininya luntur. Saya kaget nih, lihat panggil anak ini. Kita punya hawa nafsu itu. Semua kita punya hawa nafsu. Ya. Yang diperintahkan Islam bukan menghilangkan nafsu. Bukan. Nafsu itu bagus. Dipakai untuk hal-hal positif. Ini kayak kita nih semangat nih. Nafsunya pakai buat ngaji, dengerin, nambah ilmu lagi. Karena kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tabi'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan kamu, bahkan gak beriman kamu, sampai hawa nafsunya dibawa untuk taat kepada aku, kata Rasulullah. Taat kepada perintah Rasulullah SAW. Kontrol hawa nafsu kita, diredam. Gara-gara hawa nafsu masjid ini bangun. Ini gara-gara hawa nafsu, pengen masjidnya bagus, indah. Masya Allah arsitekturnya itu dari yang dialihkan ke hal yang positif. Tapi kalau udah negatif, kekang, hilangkan, redam. Kenapa? Karena orang yang nanti jaga hawa nafsu, dia akan dapat kedudukan tinggi di mata Allah. Ibu bisa buka Quran surat An-Nazi'at ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah, dia bisa melarang nafsunya yang jelek, dia pakai buat kebaikan, surga tempat tinggalnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apalagi yang bisa membuat kita Allah cinta sama kita? Tadi kan saya bilang sama ibu, kalau kita dapat cintanya Allah, kita masuk surga, kita ketemu para nabi. Kita ketemu siapa, Bu? Ceritanya apa? Gara-gara sahabat ini turun ayat ini. Nama sahabatnya, Ibu, ya Thauban bin Bujdad. Siapa namanya? Tolong dicatat terus. Thauban Thauban bin Bujdad. Ini sahabat Rasulullah, Ibu, yang dia mendapatkan kecintaan Allah. Kenapa? Kita akan tahu, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Dicatat terus, Thauban bin. Nggak ada ini. Ibu nggak usah khawatir ya. Materi tausiah ini direkam dan diposting di YouTube Kasif Hir. Ibu bisa lihat puluhan-puluhan dakwah-dakwah. Ibu share lagi ke orang-orang terdekat ini. Saya pas Thauban bin Bujdad, ternyata Bu dia maula. Budaknya bukan sembarangan, majikannya. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang melayani Nabi, yang ngasih, mempersiapkan air wudhu untuk Nabi, mempersiapkan makanan untuk Nabi Muhammad. Nah, ketika menjelang masa tua, Rasul itu senang diasuh atau dilayani oleh Sayyidah Aisyah. Makanya ibu akan mendapatkan riwayat Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah. Karena Rasul di masa tuanya nggak banyak sahabat yang melayani, full service dari Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah punya keutamaan luar biasa dalam Islam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Thauban, silakan pulang ke rumah, saya sudah merasa cukup pelayanan kamu. Akhirnya Thauban pulang. Ibu tahu apa yang terjadi? Satu hari pulang gak bisa tidur, mikirin, kangen sama Rasulullah. Ya Allah, Rasul itu kalau di rumah gak pernah marah-marah,
nggak pernah nyuruh saya ini itu, kata Anas bin Malik. 10 tahun saya di rumah Rasulullah, nggak pernah Rasul tuh nyuruh saya ini nyuruh itu, enggak. Kok nggak begini sih kamu? Begini dong yang bener, nggak pernah menghardik. Kata-katanya kasar sama pembantu. 10 tahun kata Anas bin Malik. Kalau kita gimana Bu? Pembantu disuruh masak ayam, terus masaknya semur jengkol. Marah apa enggak? Sekali sih nggak marah, 2 kali marah enggak? 3 kali? Keempat kali? Waduh, Mbok minta maaf Mbok, ini gaji terakhir. Tapi Rasulullah sekata Anas bin Malik 10 tahun. Wala yaqulu limadza fa'alta hadza wala kadza wala kadza. Kenapa sih kamu enggak begini kamu? Rasulullah SAW. Jadi Sauban kangen, rindu sama akhlak Nabi, rindu sama tampannya wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya bilang ya, Rasulullah sama Nabi Yusuf sama ganteng. Tapi bedanya Nabi Yusuf sama kegantengnya ada 2 aspek yang berbeda. Kalau Nabi Yusuf ganteng secara syahwat. Jadi kalau perempuan lihat syahwat perempuan naik. Tapi kalau Rasulullah ganteng secara mahabbah. Siapa yang lihat langsung jatuh cinta. Lihat jatuh cinta. Yang benci lihat wajah Nabi langsung jatuh cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Sauban bin Mujadad, 1 hari dia nggak ngelihat Nabi, biasanya di rumah setiap hari ketemu Nabi, bayangin. 2 hari kangen, 3 hari nggak bisa bangun dari tempat tidur. Sekarat, kok nggak bisa bangun saya? Saking rindu ada Bu. Manusia yang kalau udah rindu dengan seseorang bisa kena fisiknya dia. Makanya hati-hati jatuh cinta. Kalau rindunya kayak Sauban begini, mulia apa enggak? Mulia. Rasulullah yang dirinduin ini enggak. Yang dirindukan orang kafir, yang dirindukan orang-orang yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Sampai ada istilah war ticket. Apa tuh war ticket? Perang beli tiket artis kafir datang ke Indonesia. Dia beli 20 juta, 30 juta supaya bisa dekat sama orang kafir. Almarhum man ahad. Nanti hari kiamat orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau yang dicintai orang kafir di neraka, kita kumpul sama dia di neraka. Kalau ini Sauban yang dicintai Rasulullah, mati pun di atas cinta Rasul, alhamdulillah, husnul khotimah, nanti dikumpulkan bersama Rasul di surga. Kalau habis sholat, Rasul memalingkan wajahnya di hadapan para jamaah. Ini sunnah. Jadi imam harus ngerti fikih. Rasul itu kalau jadi imam, assalamualaikum, astagfirullah, lihat jamaah dari kanan sedikit. Ngabsen. Yang biasa sholat itu kita tahu mukanya apa. Apa kata Rasulullah SAW? Aina Sauban? Kok Sauban 3 hari kagak muncul? Orang dia kagak bisa bangun di tempat itu. Sahabat ngasih tahu Rasul, Sauban sedang sakit. Apa yang dilakukan Nabi ketika dapat informasi Sauban sakit? Rasul beli kurma, Rasul datang ke rumahnya. Bayangkan Ibu, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, manusia yang pasti dapat predikat kasih Allah, dia datang. Karyawannya, mantan karyawannya. Begitu mulia hati beliau SAW datang, kemudian ditanya, Sauban, ma asabak, apa yang menimpa kamu? Apa kata Sauban, ya Rasulullah, sebenarnya nggak ada apa-apa. Ghairu annani ufakkirul akhirat, tapi saya lagi mikirin akhirat. Saya nggak ketemu kamu di dunia aja, saya susahnya setengah mati, sedihnya luar biasa. Nanti kalau di akhirat, kalau kamu masuk surga, kamu nanti surganya bersama para rasul. Saya surganya surga rendah. Beda klasifikasi surga. Nanti nggak ketemu engkau selama. Nggak bisa ya Rasul, nggak bisa. Kalau saya masuk neraka, engkau di surga, saya nggak ketemu engkau selama-lamanya. Ternyata lagi mikirin akhirat. Turun ayat Allah, Quran surat An-Nisa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara kegalauannya Sauban bin Mujadad, satu sahabat radhiyallahu taala. Turun ayat itu. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulai
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Turun ayo. Gara-gara kegalauan satu orang, dan galaunya dia ternyata galau yang mulia. Kita boleh galau, tapi galaunya cuma satu, galau Allah, galau Rasul. Jangan galau yang baik. Kalau galau dunia, sengsara. Ini galau yang mendatangkan bahagia. Ini depresi yang menghadirkan kebahagiaan. Kenapa mikirnya akhirat sampai dia sakit, didatengin sama Rasul, Allah turunkan ayat yang gak akan pernah didapatkan siapapun. Walaupun dia tinggi jabatannya, walaupun dia kaya raya, walaupun dia punya dunia dan seisinya, belum tentu dapat. Ini saubar gak punya apa dari dunia, bukan pejabat, bukan menteri, tapi dia dapat kemuliaan. Turun ayat dari langit ke-7 karena kegalauan dia, karena kegelisahan hatinya. Apa bunyi Allah Azza wa Jalla bilang? Siapa yang taat Allah, taat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama orang yang diberikan nikmat Allah, para nabi, para siddiqin, orang-orang jujur. Makanya jadi jujur kita. Allah cinta orang yang jujur, jujur dalam bermuamalah, ya, jadi menteri, presiden, gubernur jujur, nggak mau ngambil duit rakyat, nggak mau maling duit rakyat. Jadi apapun suami, jadi suami jujur sama istri. Ya. Rasulullah SAW, at-tajir shadiq ma'a syuhada'i wal anbiya. Orang dagang, kalau dagangnya jujur, dikumpulkan bersama para nabi. Ayat ini mempertegas tadi. So, orang jujur, siapa lagi? Sholihin, orang-orang soleh. Dan orang soleh ibu kita selalu berikan salam. Ibu kalau tahiyat, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa ala ibadillah. Masya Allah, Allah beri salam. Orang-orang soleh ini dapat kemuliaan di hadapan Allah. Jadi kalau kita punya rezeki, punya duit, ajak orang soleh. Ibu jangan ajak yang tukang main arisan tapi nggak ngaji. Kalau traktir orang dapat fulus, yang terbaik ngasih satu pengajian dulu kita traktir. Karena mulut orang soleh yang masuk ke dalam badannya dia, itu jadi keberkahan buat kita. Kata Rasulullah, la ya'kulu ta'amuka illa taqi. Jangan makan makanan kamu kecuali engkau pastikan yang engkau ajak makan orang bertakwa. Nanti insya Allah saya mau ngajak semuanya buat ini. Makan rumah saya, makan nasi kebuli. Ya, tapi sebanyak ini rumahnya nggak muat. Demi Allah, saya senang makanya. Ya, ini cuma buat semangat ibu, ngasih makan ustaz, ya, ngasih makan kiai, guru-guru saya kalau datang ke Jakarta, saya berdoa mondok di Salatiga. Kasih saya datang nih, saya datang beliau, saya jauh karena dapat keberkahan. Traktir orang bertakwa itu dapat keberkahan. Wassalihin, kemudian terakhir apa? Syuhada, orang mati syahid. Kumpul nanti kita orang mati syahid. Bayangkan, ibu akan ngumpul bersama Hamzah bin Abdul Muttalib yang disebut dengan Sayyidus Syuhada, penghulunya orang yang mati syahid perang Uhud. Dia dibunuh, ya, diambil jantung, dimakan, dihinakan. Tapi Allah yang muliakan. Dihinakan manusia, dihinakan manusia, nggak ada dampak dalam hidup. Makanya jangan pernah ibu, mohon maaf, orang yang ikhlas itu tidak down ketika dihina dan tidak bertambah semangat ketika dipuji. Itu orang ikhlas. Ibu lagi ngaji begini, kalau ramai aja semangat, dipuji. Alhamdulillah kamu hebat, kamu soleh. Saya nggak butuh pujian, jangan. Kalau perlu ibu ambil pasir, masukin ke mulut. Ya benar. Kita jangan sampai suka muji orang. Ini pelajaran buat kita, nggak usah muji-muji teman kita. Ibu doakan aja dalam sholat. Ya, innallaha wa malaikatahu la yusholluna ala man da'a akhahu bidzikri ghaib. Allah malaikat bersolawat kepada orang yang suka mendoakan saudaranya tapi tidak di depan dia. Itu dapat rahmat kasih sayang Allah. Nah, kalau mau doain orang, jangan di depan dia. Waduh, kamu soleha, kamu ya Allah, bacaan Qur'annya bagus, jangan. Itu ibu membunuh dia. Karena kalau dia nggak kuat, hatinya bisa nggak ikhlas. Kata Rasulullah SAW, fahtul maddahina biturab. Sumpel mulut orang yang suka memuji dengan pasir. Karena orang nggak semuanya bisa kuat sama dia. Makanya ibu habis dipuji,
Ibu mengatakan apa? Allahumma ighfirli bima yaqulun. Ya Allah, ampuni saya atas apa yang dikatakan ke saya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan saya lebih baik dari yang dia sangkakan. Itu doa dari Rasul kalau kita dipuji. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terakhirnya Allah bilang apa? Wa hasuna ulaika. Dan mereka nih orang soleh, orang mati syahid. Siapa lagi? Orang soleh, orang yang mati syahid, orang yang jujur. Ya, para nabi itu adalah sebaik-baik teman. Jadi berteman kita sama Nabi Muhammad SAW. Ikutin akhlak Nabi, cintai Nabi Muhammad. Man ahabba syai'an aktaru dzikruh. Siapa yang cinta sesuatu pasti dia akan sebut-sebut. Gak mungkin orang yang cinta Nabi Muhammad tapi mulutnya kering sholawat. Gak mungkin. Itu gak cinta sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Orang yang gila, ibu lihat orang yang suka bisnis peternakan atau peternakan. Dia ketika ngobrol sama kita dia akan ngomong peternakan. Oh, kambing itu cara merawatnya begini. Kamu kasih dia makan jam itu. Kalau orang senang sesuatu dia akan ngomongin dia. Nauzubillah, orang yang senangnya perempuan ngumpul, senangnya ngomongin perempuan. Saya punya teman kalau ngomong ngumpul ngomongin poligami terus. Ada. Nauzubillah itu. Ini di otak. Kalau kita cinta sesuatu kita akan mulut refleks ngomong ini itu aja. Ibu senangnya baju fashion, ketemu ngumpul ketemunya fashion aja. Jadi man ahabba syai'an aktaru dzikruh. Ini kaidah. Siapa yang cinta sesuatu, dia akan menyebut sesuatu itu. Cinta Allah, dia akan cerita kebesaran Allah. Ya Allah, Ghafurur Rahim. Kemarin saya melihat orang di ICU 1 bulan. Kalau menurut dokter nggak bisa sembuh, tapi dia sembuh. Lihat Allah Maha menyembuhkannya. Tuh, lihat kebesaran Allah di situ. Nabi Muhammad akhlaknya sebutin tiap hari. Itu orang yang cinta Rasulullah biar kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Inna Allah idza ahabba 'abdan. Ibu lagi ngaji. Sekarang lagi berusaha dapat cinta Allah. Allah kalau cinta sama hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril. Ini hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Allah panggil malaikat Jibril. Ibu Jibril, ta'al. Itu saya punya hamba siapa tuh? Yang lagi di kantor, yang lagi di masjid, yang lagi di pasar, yang lagi di mall, lagi dia mungkin belanja keperluan keluarga. Siapa tuh? Allah Maha Tahu. Kata malaikat Jibril alaihissalam, ini namanya Bureni. Amin. Dari Pamulang. Oh, ini namanya Fulan dari Jogja, dari Bandung, dari Surabaya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, ana uhibbu. Saya cinta sama dia. Masyaallah. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Malaikat Jibril dari arsy Allah datang ke langit ke-7. Jarak antara arsy ke langit ke-7 500 tahun perjalanan. Begitu luas. Allah bilang, malaikat Jibril bilang, Allah lagi senang sama hamba fulan. Cintai dia. Seluruh lapisan langit ke-7 malaikat mencintai dia. Dan ingat, malaikat itu makhluk Allah yang paling besar. Ya, malaikat yang kalau mengepakkan malaikat mengepakkan sayap bisa menutup bumi. Satu malaikat. Jadi kita nggak butuh follower dari manusia sebenarnya. Pencintaan manusia. Kalau kita cari cinta Allah, cinta malaikat. Karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Buka Quran surat At-Tahrim. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah maksiat. Ini yang kita kejar. Cinta dari waliullah. Datang lagi ke langit ke-6. Malaikat ini satu hamba Allah dicintai Allah. Cintai. Akhirnya malaikat taat kepada Allah. Cintai sampai langit ke-1, sampai ke bumi. Kalau sudah ke bumi, apa yang terjadi? Fayudha'u lahul qabul. Itu makhluk bumi akan menerima dia. Makanya ibu kalau lihat ada seorang kiai ya, ajengan Habib ya, yang istiqomah ya, yang ikutin Quran hadis, ibu senang, maksud jatuh cinta melihat hati ada. Itu tanda orang itu dapat qabul, diterima hati manusia. Dia mungkin bukan orang terkenal, dia mungkin bukan pejabat, bukan orang famous, tapi kalau melihat dia hati kita adem, jatuh cinta.
Ini yang kita kejar sekarang. Kecintaan Allah dan diterima makhluk bumi. Sehingga ibu pernah lihat ada orang diceritakannya di zaman khilafah Utsman. Ini orang bu suka datang ke tempat pelacuran, prostitusi. Ngapain? Dia suka booking perempuan. Tapi nggak disentuh. Nggak disentuh. Ini saya mau kamu nggak berzina lagi. Besoknya datang lagi. Bu, berapa tarifnya? Tarifnya berapa? Deal. Ya udah, malam ini tolong pulang ke rumah. Jangan sini terus. Sampai satu tetangga nih bu, satu komplek menghina dia. Wah ini tukang maksiat, tukang zina, tukang durhaka sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia mati. Dia mati di pinggir jalan karena masyarakat udah tahu ini orang ahli maksiat. Padahal nggak ada yang mau nyolatin, nggak ada yang mau sholatin jenazah. Datang Khalifah Utsman, siapa nih kok meninggal tergeletak, kagak ada yang mau sholatin. Akhirnya dibawa ke rumah istrinya. Istrinya cerita, suami saya ini difitnah, dia nggak begitu. Saya tahu dia tahajud setiap malam, baca Quran pagi siang sore malam. Dia cuma pengen bebasin orang nggak zina. Satu malam nggak maksiat kepada Allah. Itu amalan yang dimurkai Allah. Zina kalau sudah merajalela itu akan menurunkan azab Allah. Makanya dia takut sama azab Allah. Dia sebayar malam supaya nggak zina. Apa kata gubernur? Apa kata khalifah? Tolong bawa jenazahnya ke Istanbul. Dia kebetulan di desa, bawa ke Istanbul. Disolatin sama 1 juta orang. Yang nyolatin jenazah dia 1 juta orang. Diceritakan dalam kitab tarikh. Ini yang disebut ibu orang. Kalau Allah kalau dia cinta, nanti makhluk menerima dia. Saya juga waktu itu sini, insya Allah juga husnuzon saya kepada Allah. Waktu itu saya menyaksikan langsung dengan mata kepala Ustaz Arifin Ilham. Ketika beliau wafat, itu juga mungkin ratusan ribu tidak tahu makhluk Allah Azza wa Jalla yang saya lihat dengan mata kepala saya, yang berjuta ribuan, ratusan ribu menyolatkan. Dia sudah dapat cinta Allah, insya Allah saya husnuzon sama Allah, saya berbaik sangka. Jadi kekasih Allah yang mulutnya nggak pernah kering berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang tadi 3 saya sampaikan ya. Ilmu, ikhlas, taat kepada Allah dan Rasulnya, ini tanda kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.